Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Diakui Davide Tardozzi, dominasi Marc Marquez di Brno kembali tegaskan, dialah penguasa mutlak MotoGP. Nama Marc Marquez kembali menggema di sirkuit MotoGP setelah penampilannya yang nyaris sempurna akhir pekan ini. Rider tim pabrikan Ducati itu tak hanya merebut kemenangan pada sprint race, tetapi juga mengukuhkan dominasinya dengan memenangi balapan utama MotoGP Brno, Minggu, 20 Juli 2025. Total 37 poin yang ia kumpulkan dari dua race tersebut mempertegas satu hal. Saat ini, Marc Marquez adalah penguasa mutlak MotoGP. Tak ada lawan yang benar-benar bisa mengancam dominasinya. Start dari posisi kedua, Marquez dengan cepat mengambil alih pimpinan lomba di lap ketiga dan tak pernah melihat ke belakang lagi. Dengan kombinasi pengalaman, strategi balap cemerlang, dan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan, pembalap asal Cervera itu mengukir kemenangan keempatnya musim ini di balapan utama, dan yang keenam secara total jika sprint race dihitung. Ini balapan yang sangat penting bagi saya, dan ini akhir pekan yang hampir sempurna, ujar Marquez dalam konferensi pers usai balapan. Saya tahu kecepatan kami bagus, tapi yang terpenting adalah menjaga ritme dan tidak membuat kesalahan. Kami berhasil melakukannya. Namun, kejayaan Marquez tak hanya dirayakan di lintasan. Di balik layar, ada momen menarik yang menjadi bahan pembicaraan di paddock. Davide Tardozzi, manajer tim Ducati Lenovo, memberikan komentar yang mengundang banyak perhatian. Saya sudah tahu. Tapi sekarang saya benar-benar paham kenapa dulu kami kesulitan merebut gelar juara, ujar Tardozzi, dikutip dari laman Motosan. Ucapan itu merujuk pada dominasi Marc Marquez saat masih membela Honda, di era ketika Ducati terus mencoba menembus kekuatan yang tak terbendung, namun selalu gagal. Kini, setelah Marquez berada dalam keluarga Ducati, dan Tardozzi bisa menyaksikan langsung bagaimana pembalap Spanyol itu bekerja dari dalam garasi, pemahaman itu menjadi jauh lebih dalam. Yang membedakan Marc adalah kemampuannya membaca balapan. Dia tahu kapan harus menyerang, kapan harus menjaga ban, dan kapan harus menekan rival. Tidak banyak rider yang punya insting seperti itu, lanjutnya. Balapan utama sendiri berlangsung relatif tenang jika dibandingkan sprint race yang lebih kacau. Namun, justru disitulah perbedaan mencolok antara Marquez dan para rivalnya terlihat begitu jelas. Sementara Marquez melenggang sendirian di depan, pembalap Ducati lainnya, Francesco Bagnaia dan Alex Marquez, justru kesulitan mempertahankan posisi. Bagnaia, sang juara dunia bertahan yang memulai dari pole position, harus puas finish keempat. Seusai balapan, ia terlihat kecewa dan menyalahkan masalah pada grip ban belakang sebagai penyebab utama performanya yang menurun drastis selepas lap ke-10. Kami memulai dengan baik, tapi setelah beberapa lap saya benar-benar kehilangan cengkeraman. Saya tidak bisa menikung seperti yang saya inginkan. Itu membuat saya sangat frustrasi, kata Bagnaia usai balapan. Ketika ditanya apakah ia merasa tekanan dari kehadiran Marquez dalam keluarga Ducati makin terasa, Bagnaia hanya menjawab singkat, kami semua berada di sini untuk menang. Sementara Bagnaia terlihat murung, Marc Marquez justru tampil santai dan penuh senyum. Dalam wawancara pasca race, ia bahkan berseloroh akan berpesta dulu sebelum jeda musim panas selama 4 minggu dimulai. Saya rasa saya pantas bersenang-senang malam ini. Hasil seperti ini tidak datang setiap minggu, jadi kami akan menikmatinya dulu sebelum kembali fokus untuk paruh kedua musim. Kemenangan di Brno juga membuat Marquez memperlebar jarak di klasemen kejuaraan dunia. Dengan performa yang konsisten dan semangat kompetitif yang seolah tak pernah padam, banyak pihak meyakini bahwa gelar juara dunia ke-9 Marquez hanya tinggal menunggu waktu. Legenda MotoGP lainnya, Valentino Rossi, bahkan turut memberikan komentar tentang performa Marquez musim ini. Saya sudah melihat banyak rider hebat, tapi musim ini Marc seperti kembali ke puncak performanya. Apa yang dia lakukan sangat luar biasa, terutama mengingat cedera dan kesulitan yang ia alami beberapa tahun terakhir, kata Rossi dalam wawancara dengan Sky Italia. Kejayaan Marquez di Brno bukan hanya soal angka atau kemenangan, melainkan juga simbol kembalinya seorang juara sejati. Dari masa kelam cedera yang sempat membuat karirnya nyaris berakhir,
Hingga kini mendominasi kompetisi paling ketat di dunia balap motor, Marc Marquez telah menulis babak baru dalam kisah luar biasanya di MotoGP. Dan jika ada satu pesan yang disampaikan dari Brno, maka itu adalah peringatan keras bagi seluruh padek. Penguasa lama telah kembali, dan ia tidak berniat turun tahta dalam waktu dekat. Dominasi Ducati mulai terkikis meski Marquez sempurna di MotoGP 2025, sinyal bahaya dari rival pabrikan. Dominasi Ducati di MotoGP selama 2 musim terakhir mulai menunjukkan tanda-tanda retak. Meskipun Marc Marquez tampil luar biasa dan mencetak kemenangan ganda kelima berturut-turut di Grand Prix Ceko, sinyal bahaya mulai muncul dari performa keseluruhan tim dan tekanan yang semakin nyata dari rival-rival pabrikan. Marc Marquez kembali menjadi sorotan setelah tampil dominan di sirkuit Brno. Kemenangan di sprint dan Grand Prix utama menegaskan keunggulannya sebagai pembalap tercepat di grid musim ini. Dengan pencapaian ini, Marquez kini mengantongi keunggulan 120 poin atas adiknya, Alex Marquez, dalam klasemen kejuaraan dunia. Namun, di balik performa nyaris sempurna Marquez, akhir pekan di Ceko menjadi peringatan keras bagi Ducati Corse. Bukan hanya karena hanya 2 dari 8 pembalap Ducati yang berhasil finish di 10 besar, tapi juga karena dominasi podium yang mulai dipecah oleh rival-rival pabrikan lain seperti KTM dan Aprilia. Marc telah meraih 5 kemenangan ganda berturut-turut, angka-angkanya berbicara sendiri, ujar manajer umum Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, kepada Sky Italia. Francesco Bagnaia menjalani balapan yang sangat bagus, dia kuat hingga akhir. Saya berharap dia bisa naik podium karena sejujurnya saya pikir dia pantas mendapatkannya. Meski Bagnaia berhasil finish keempat di MotoGP utama, akhir pekan Brno terasa seperti kekalahan terselubung. Pada balapan sprint, Bagnaia dipaksa mundur akibat peringatan tekanan ban yang kontroversial dan belum sepenuhnya dijelaskan. Sebuah insiden yang memicu perdebatan teknis dan frustrasi internal tim. Sprint race menunjukkan dominasi Marquez, namun juga menampilkan ancaman nyata dari KTM dan Aprilia. Pedro Acosta dan Enea Bastianini menempel ketat Marquez hingga garis finish, menyisihkan Bagnaia yang sebenarnya tampil kompetitif. Di balapan utama, giliran Marco Bezzecchi dari Aprilia yang menampilkan performa mengesankan, finish di posisi kedua, sementara Acosta kembali naik podium di tempat ketiga. Ia mencolok, 4 dari 6 posisi podium sepanjang akhir pekan diisi oleh pembalap non-Ducati. Statistik ini menjadi yang terburuk bagi Ducati dalam 3 bulan terakhir, dan memperlihatkan bahwa keunggulan teknis mereka mulai tersusul. Ini sudah waktunya untuk memulai kembali pengembangan, ujar Dall'Igna. Kami tidak bisa berpuas diri hanya karena satu pembalap kami menang. Lihat klasemen, lihat podium. Para rival telah meningkatkan performa mereka, dan kami tidak boleh tertinggal. Performa tim-tim satelit Ducati juga menunjukkan penurunan. Alex Marquez dari Gresini harus keluar lebih awal karena kecelakaan di tikungan pertama, sementara rekan setimnya Fermin Aldeguer harus puas di posisi ke-11 setelah menerima penalti pasca balapan. Di sisi lain, Franco Morbidelli absen dan Fabio Di Giannantonio dari VR46 crash dan tidak dapat bersaing di barisan depan sepanjang akhir pekan. Ketergantungan Ducati pada sosok Marc Marquez kini menjadi topik hangat. Sementara Francesco Bagnaia, juara dunia 2 kali, berjuang keras untuk kembali ke performa terbaiknya, Marquez justru tampil seperti tak tersentuh. Tapi bahkan performa individu yang luar biasa pun tidak bisa menutupi tren menurun dari keseluruhan struktur Ducati. Tim kami solid, tapi kami tidak bisa hanya bergantung pada satu pembalap, lanjut Dall'Igna. Kami harus menganalisis secara menyeluruh apa yang terjadi di akhir pekan ini, termasuk masalah ban, kesalahan strategi, dan penurunan performa di sektor-sektor teknis tertentu. Pedro Acosta, yang baru menjalani musim penuh pertamanya di kelas Premier bersama Red Bull KTM, kini mulai menjadi pembalap yang harus diperhitungkan. Konsistensinya di podium membuktikan bahwa KTM telah membuat lompatan signifikan dalam pengembangan motor mereka. Tapi juga memperlihatkan potensi besar dari Bezzecchi. Target kami bukan hanya podium, tapi memenangkan balapan, ujar Acosta setelah balapan. Kami semakin dekat, dan saya rasa itu membuat banyak orang gugup.
MotoGP 2025 masih menyisakan banyak seri, namun sinyal yang muncul dari Brno cukup jelas, dominasi Ducati tidak lagi absolut. Performa kolektif mereka yang goyah telah memberi celah bagi para pesaing untuk menyerang. Dengan format sprint yang semakin penting dalam pengumpulan poin, konsistensi tim secara keseluruhan kini menjadi kunci dalam perburuan gelar konstruktor dan tim. Jika kami ingin tetap berada di puncak, kami harus bertindak sekarang, tutup dalinya. Mark luar biasa, tapi dia tidak bisa bertarung sendirian selamanya. Dengan rival yang semakin mendekat dan tekanan dari dalam tim sendiri, paruh kedua musim MotoGP 2025 akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Ducati, apakah mereka bisa kembali mendominasi, atau justru menyaksikan era kejayaan mereka mulai pudar. Bos Honda murka, Alberto Puig tak terima Joan Mir disleding Alex Marquez, tuntut hukuman berat. Insiden tabrakan kontroversial yang melibatkan Alex Marquez dan Joan Mir dalam Grand Prix Ceko akhir pekan lalu menyulut kemarahan dari kubu Honda. Bos tim Honda, Alberto Puig, secara terbuka menyatakan ketidakterimaannya atas manuver agresif Alex Marquez yang menyebabkan Joan Mir terpaksa keluar dari balapan lebih awal. Kecelakaan terjadi pada lap kedua dari total 21 putaran di sirkuit Brno. Saat itu, Alex Marquez yang membela tim Gresini Ducati, memulai balapan dari posisi ke-8 dan mencoba melakukan manuver agresif demi mengejar ketertinggalan di fase awal lomba. Namun, upaya nekatnya menyalip Joan Mir di tikungan 12 justru berakhir bencana. Marquez kehilangan kendali atas bagian depan motornya ketika memasuki tikungan, dan tanpa bisa dihindari, motornya meluncur menghantam bagian belakang Honda RC213V milik Joan Mir. Keduanya terjatuh dan langsung tersingkir dari balapan. Harapan Mir untuk finish di posisi 5 besar pun musnah seketika. Usai balapan, panel steward FIA MotoGP segera melakukan penyelidikan dan menjatuhkan penalti long lap kepada Alex Marquez untuk balapan berikutnya di MotoGP Austria, yang akan digelar setelah jeda musim panas. Namun, hukuman itu dianggap terlalu ringan oleh Honda, khususnya oleh Alberto Puig. Ini bukan insiden balapan biasa, tegas Alberto Puig saat diwawancarai oleh media setelah pengumuman penalti. Kami sangat kecewa dengan keputusan steward yang hanya memberi long lap penalti. Apa yang dilakukan Alex Marquez adalah manuver yang ceroboh dan berbahaya. Joan kehilangan peluang besar untuk mencetak poin penting, dan potensi cedera juga sangat nyata. Puig menambahkan bahwa Marquez tampaknya menunjukkan standar ganda dalam gaya balapnya. Yang membuat kami semakin frustrasi adalah ketika Alex berhadapan dengan pembalap tertentu, termasuk kakaknya sendiri, Marc Marquez, ia jauh lebih berhati-hati. Tapi ketika melawan pembalap lain seperti Joan, dia berubah menjadi sangat agresif dan sembrono. Jika itu pembalap pabrikan Ducati lain, saya yakin Alex tidak akan mengambil risiko sebesar itu. Ini soal rasa hormat di lintasan. Dan menurut saya, dia telah melewati batas, ujar Puig dengan nada geram. Joan Mir sendiri, yang selama musim 2025 ini mulai menunjukkan kebangkitan performa, terlihat kecewa berat usai insiden. Dalam wawancara singkat, pembalap asal Mallorca itu menyesalkan kejadian tersebut, meski mencoba tetap tenang. Saya sedang berada dalam ritme yang bagus, dan kami sudah memperkirakan bahwa 5 besar sangat mungkin hari ini. Sayangnya, semua itu sirna hanya karena satu manuver bodoh, kata Mir. Saya tidak mengerti kenapa harus segegabah itu. Saya tidak menyangka dia akan coba masuk dari sisi itu di tikungan 12. Itu titik kritis, dan sangat sempit. Dia tidak mengontrol motornya dengan baik. Saya pikir penalti long lap tidak sebanding dengan kerugian yang saya alami, tambahnya. Tak sedikit pengamat MotoGP yang turut mengkritik tindakan Alex Marquez. Salah satunya adalah mantan pembalap dan komentator MotoGP, Marco Melandri, yang menyebut bahwa Marquez harus belajar mengontrol agresivitasnya. Ini bukan pertama kalinya Alex terlalu nekat di lap awal, ujar Melandri dalam analisis pasca balapan. Dia seperti pembalap yang berbeda ketika menghadapi rival di luar tim besar. Tapi begitu dia berhadapan dengan nama-nama besar, dia cenderung bermain aman. Itu mentalitas yang buruk.
Sementara itu, Alex Marquez menyatakan penyesalan atas insiden tersebut, namun membela dirinya dengan mengatakan bahwa itu adalah kesalahan balap murni. Saya mencoba menyalip, tapi kehilangan grip depan. Saya tidak berniat menjatuhkan siapapun. Saya sudah meminta maaf kepada Joan, tapi saya juga harus balapan dengan cara saya, kata Alex. Namun pernyataan tersebut tidak banyak membantu meredakan ketegangan. Beberapa pihak dalam paddock bahkan menyebut bahwa Marquez seharusnya dijatuhi hukuman lebih berat, seperti start dari belakang grid atau bahkan larangan tampil di satu seri. Ketegangan ini menambah panasnya suasana MotoGP musim 2025 yang memang sudah syarat drama. Hubungan antar tim semakin memanas, terutama antara Honda dan Gresini Ducati, yang kini menjadi dua kekuatan yang sering bersaing di papan tengah klasemen. Honda sendiri tampaknya akan mengajukan banding atau setidaknya melayangkan protes resmi kepada FIM agar mempertimbangkan revisi terhadap sanksi yang diberikan. Kami sedang meninjau opsi-opsi yang ada, ujar Puig. Tindakan harus diambil agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Dengan sisa musim yang masih cukup panjang dan klasemen pembalap yang masih terbuka lebar, insiden ini bisa menjadi pemicu konflik yang lebih besar di sisa seri-seri MotoGP 2025. Apakah FIM akan meninjau ulang kebijakan penalti mereka? Dan apakah hubungan Joan Mir dan Alex Marquez bisa pulih setelah ini? Semua itu masih menjadi tanda tanya besar. Yang pasti, dunia MotoGP kembali diingatkan bahwa satu manuver sembrono bisa mengubah segalanya, termasuk karir dan kepercayaan antar pembalap.